sebelumnya masuk di dalam sharing, saya minta supaya firman Tuhan dibagikan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saya boleh minta salah satu dengan lantang untuk dengan suara yang keras untuk membacakan ini. Kita simak perlahan-lahan. Yesaya 40 ayat 31. Silakan mungkin siapapun rekan kita yang mau ambil bagian. Baik, saya bacakan Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kalau bisa tetap aja ditayangkan supaya kita tetap bisa fokus untuk firman Tuhan. Inilah yang seringkali Raja Wali ini selalu diperhatikan karena gagah luar biasa, dan kita nanti akan melihat keseluruhan dari performance ya, postur dari Raja Wali. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah kita semuanya ini ya. Kita ini mempunyai masalah di dalam kehidupan. Mungkin yang belum menikah, mereka mempunyai masalah bagaimana untuk yang akan datang. Kalau yang bekerja mesti mengalami masalah dalam pekerjaan, yang rumah tangga mereka akan mengalami baik di dalam urusan anak-anak dan yang lain-lainnya. Nah, ini seringkali yang menghambat iman kita sehingga kita itu letih, lesu karena kita datang ke Tuhan, kita berdoa, tetapi kita tidak tahu bagaimana untuk mengatasi semuanya. Sedangkan di dalam akhir-akhir ini, di dalam gereja BES ini mengajarkan bahwa mengenai iman. Iman itu harus disertai dengan kekudusan. Nah, hidup kudus itu bagaimana kalau kita tidak mengikis di dalam segala kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kita. Nah, seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, luar biasa. Orang yang haus akan firman, dia tentunya kalau hanya berkata haus tidak minum, tentu dia tidak akan merasakan ada kepuasan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari. Mereka berlari ini siapa? Bukan Raja Wali yang berlari, tetapi kita inilah yang berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi inilah gambaran bahwa kalau kita bagaikan burung Raja Wali, waktu kita terbang, kita ini mempunyai kekuatan di dalam sayapnya. Nah, ini nanti kita akan mengulas bersama-sama mengenai sayapnya burung Raja Wali. Waktu terbang dan melayang, Raja Wali kemanapun, dia tidak akan mengalami kecapean. Tidak punya rasa bosan, dan itulah sifat dari Raja Wali. Sedikit mengenai Raja Wali, kita akan tayangkan yang kedua fotonya mengenai Raja Wali supaya lebih besar lagi. Ini kan hanya cuplikan, kalau boleh bisa nggak satu aja Raja Wali yang gede gitu. Ini loh burung Raja Wali ya. Oh, itu yang pertama ya, ini yang kedua. Yang tadi, yang pertama saja dulu. Ya, nggak bisa besar ya. Kita lihat burung Raja Wali ini, badannya ini dengan sayapnya tidak seimbang kalau kita bilang ya. Ternyata sayapnya itu lebih besar daripada bodinya. Kita simak aja. Kalau kita simak, di mana kekuatannya? Di firman Tuhan inilah yang sudah disebutkan bahwa kekuatannya mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ternyata dia mempunyai satu tenaga kekuatan itu dari sayapnya, bukan dari badannya. Nah, kenapa ini sayapnya yang dijadikan satu kekuatan? Nah, kita akan melihat bahwa ternyata di dalam sayapnya ini tersimpan sesuatu rahasia sehingga dia ini mengetahui kapan sayapnya ini harus
direformasi. Kita langsung aja ya masuk di dalam Yeremia 48. Nah, ini kita akan melihat Yeremia 48 ayat yang ke-40. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya ia datang melayang seperti burung Raja Wali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Sebab beginilah firman Tuhan, ini sabda Tuhan, sesungguhnya ia datang melayang. Kenapa tadi kita katakan bahwa burung Raja Wali itu terbang, tetapi di sini dikatakan ia datang melayang seperti burung Raja Wali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Ternyata burung Raja Wali itu yaitu kekuatan di dalam sayapnya. Saya nanti akan sedikit kita sama-sama mengulas sayapnya burung Raja Wali. Sebelumnya kita akan melihat bahwa ke atas Moab. Moab ini adalah sesuatu yang bukan hanya kita bisa mengerti Moab. Ternyata arti Moab itu adalah di mata Tuhan sangat tidak baik. Ini adalah musuh dari Allah sendiri. Moab itu bisa diartikan bahwa satu kerusakan moral dalam kehidupan. Dari Moab sebetulnya ada kata-kata bahwa Moab ini adalah satu bangsa yang lahir dari keturunan Lot. Jadi Moab ini anaknya Lot sekaligus cucunya Lot. Heran kan? Pak, seumpamanya Ibu Lani, Pak Tanto punya anak. Itu anaknya Pak Tanto menikah, melahirkan itu cucunya Pak Tanto. Tapi kalau Lot ini, Moab adalah anak sekaligus cucunya. Kenapa? Nah, inilah moral yang bejat, moral yang rusak. Artinya, itu adalah musuh Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Waktu Lot ini mabuk, dia lari dari Sodom dan Gomora atas pertolongan Tuhan. Masuklah dia lari ke sebuah gua bersama dua putrinya untuk menyelamatkan dirinya, tetapi istrinya itu menjadi tiang garam. Sekarang yang kita akan melihat masalahnya, waktu mereka lari ke gua, apa yang terjadi? Itulah karena kehidupan Lot ini sebetulnya dia adalah orang yang dikasihi Tuhan, sehingga Tuhan ingin menyelamatkan dia di antara dari kejahatan orang-orang. Tetapi sayangnya kehidupan Lot waktu di Sodom, dia banyak bergaul dengan lingkungan yang tidak benar, tetapi Lot tidak berkuasa untuk memerangi kejahatan. Sehingga dia mempunyai dua putri, putrinya ini pun tidak terdidik dengan baik. Mungkin putrinya itu sudah terbiasa melakukan amoral. Sehingga Lot ini kompromi dengan kejahatan. Tetapi orang yang jahat kenapa diselamatkan oleh Tuhan sehingga dia keluar dari Sodom, dari malapetaka. Itulah Allah penuh kasih. Karena Lot ini adalah keponakan dari Abraham. Waktu Allah ingin menghabisi Sodom, Allah itu masih sempat datang kepada Abraham, maksudnya untuk menyelamatkan Lot. Seringkali kita ini bermain-main dengan Tuhan di dalam dosa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi kita anggap itu hanya sekedar firman saja. Itu adalah satu peringatan. Begitupun Lot, waktu dia lari bersama dua putrinya di sebuah goa, mereka terasing jauh dari segala fasilitas. Mungkinlah inilah yang kehidupan mereka mewah-mewah, sehingga mereka tidak tahan ada penderitaan. Dan kedua putrinya pun sudah terbiasa free sex, hidup bebas. Hari itu mereka mungkin sudah bingung mencari siapa lagi yang bisa bersama-sama dengan dia. Sehingga dua kakak beradik ini bersepakat untuk berunding bagaimana baiknya
papa kita lah yang kita jadikan pemuas hawa nafsunya. Nah, singkat cerita begitulah kakak adik ini mendekatin ayahnya. Mereka tanpa berpikir panjang. Terjadilah yang kakaknya dulu, ya udah kakaknya, habis kakaknya adiknya digilir. Akibatnya Putri Lot ini mengandung dari Lot sendiri. Nah, inilah makanya yang dikatakan anak dan cucunya Lot sekaligus. Sejarah belum ada sejarah itu anak dan cucunya. Baru kali ini anak sekaligus cucu. Sehingga kejadian seperti ini, lahirlah Moab, lahirlah Amon. Inilah yang dua bangsa ini yang dibenci oleh Tuhan. Sehingga mereka ini membawa malapetaka di akhirnya. Jadi Moab itu adalah artinya kalau kita artikan masuk di dalam kerohanian itu amoral yang tidak bagus, kesombongan, tidak mengindahkan peringatan Tuhan, melawan dengan hidup yang sembrono, mereka adalah penyembah berhala. Dari keturunan Moab ini, maka ada yang bisa merusak, yaitu salah satu istri dari Salomo. Salomo kan istrinya banyak, itu salah satunya itu dari keturunan Moab. Sehingga istri ini membawa Salomo untuk hidup tidak benar dan menggiring Salomo untuk menyembah berhala, dewa Moloch ya. Ya, di akhir Salomo akhirnya ya seperti itulah. Inilah yang dikatakan Moab. Tetapi ada satu wanita Moab yang luar biasa Tuhan pakai karena pertobatan dalam kehidupannya, komitmennya luar biasa, yaitu Ruth. Ruth ini adalah bangsa Moab. Tetapi imannya, kekokohannya, kesetiaannya, itulah yang Tuhan pertimbangkan. Jadi orang yang berdosa, orang yang amoralnya tidak baik, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Tetapi barang siapa yang tidak mau bertobat, sudah diberikan peringatan-peringatan akan firman-Nya. Akhirnya di mata Tuhan itu menjadi musuhnya. Nah, Moab ini pun membawa malapetaka dengan kehidupan penderitaan. Kita tidak mau kalau kita dikatakan bahwa kita ini adalah keturunan Moab. Paling nggak enak, memang belum populer orang berkata, lu Moab, lu Moab. Tapi janganlah kita akan menuduh dan mengatakan orang bahwa Moab. Nah, ini yang dimaksud bahwa melayang seperti burung Raja Wali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Jadi kalau kita menderita, kita pernah mengalami hidup yang tidak baik, yang di mata Tuhan kejahatan, ayo kita belajar dari burung Raja Wali ini untuk melawan musuh kita, Moab ini. Nah, ini burung Raja Wali, saya akan sharing sedikit betapa luar biasanya kalau melihat burung Raja Wali. Kita lihat ya, keindahannya, matanya begitu tajam, paruhnya begitu tajam, belum cakarnya. Cakarnya begitu panjang dan tajam. Bila kalau cakarnya itu mencengkram, dia tidak akan mau melepaskan. Begitupun paruhnya, waktu dia mematuk, tidak sembarangan dia mematuk. Sesuatu yang berguna bagi dirinya akan dipatuk. Itu sifat Raja Wali. Raja Wali ini, matanya, ketajamannya itu melebihi dari mata kita. Dia bisa memandang kejauhan 6 sampai 7 sampai 8 kali lipat pandangan manusia. Mungkin kalau saya ya, mungkin saya sudah agak sedikit ini ya, ada katarak ya, melihat itu hanya sekitar 30 meter. Udah mulai berbayang. Mungkin kalau yang masih muda sampai 60 meter masih oke melihat. Kalau yang tajamnya 60 meter melihat, Raja Wali
60 kali 7 atau kali 8. Bayangkan. Itulah Raja Wali. Jadi waktu dia terbang, dia mempunyai satu sasaran. Karena ketajaman matanya ini mau ke arah mana, dia tidak nabrak-nabrak, tidak ngawur. Karena dia ada tujuannya untuk sesuai mata ketajamannya yang ke depan. Gambaran ini adalah untuk kita, bahwa di dalam kehidupan kita itu harus ada visi. Visi memang kita tidak bisa melihat. Visi itu adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tidak mungkin kita ini diciptakan Tuhan tanpa ada tujuan. Visi itu rencana Tuhan untuk kita, setiap kita. Tetapi kita seringkali tidak mengerti itu visi. Yang kita tahu adalah cita-cita. Cita-cita adalah keinginan dari kita sendiri. Pak Fengki pernah menjelaskan ini mengenai 8 tahun, 9 tahun yang lalu. Mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi beda visi dengan cita-cita. Nah, nanti ini visi dengan cita-cita, saya minta di sini ada Ibu Lisa, nanti biar waktu sharing dia akan menjelaskan mengenai visi dan cita-cita. Inilah sifat dari Raja Wali waktu dia terbang. Dan yang kedua, dengan sayapnya, dia terbang dan melayang. Kalau di sini di Yeremia 48 ayat 40 dikatakan bahwa melayang. Melayang dengan terbang itu sangat beda ternyata. Kalau terbang itu ya terbang memakai kekuatan. Waktu Raja Wali akan terbang, akan melayang, dia start dulu dari darat, mulai dia mengembangkan pelan-pelan, naik, terbang. Setelah itu dia sudah di dalam satu posisi di atas, dia akan melayang. Melayang inilah dia tidak memakai kekuatannya, tetapi melayang itu karena menurut arah angin kemana dia akan terbawa. Dulu saya masih ingat, ini dulu ya, bukan sekarang. Masa kecilnya saya ya sekitar, saya waktu itu umur 12-13 lah, Pak Fengki umur 11. Main layang-layang. Saya ini yang paling pegang layangnya. Dia bilang begini, saya ini kan ciciknya, harusnya dipanggil cicik, tapi Pak Fengki lucu, kalau manggil saya nggak cicik loh, manggil Mei. Jadi saya ini memenya. Katanya gini, Mei, mundur, terus. Sambil dia memegang benangnya. Ya, lepas. Nah, terus itu layang saya pegang, saya lepas. Nah, terus Pak Fengki mulai pakai benang. Oh, dia mencari arah angin, layang-layang itu ingin melayang. Tetapi dia harus dibantu untuk diterbangkan. Nah, setelah itu angin layang-layang itu, dia melayang. Inilah artinya melayang. Begitu juga Raja Wali. Waktu dia sudah mulai start terbang, dia sudah mulai di angkasa, ada angin, dia mengikuti ke arah mana. Luar biasa ya, dia mempunyai kekuatan. Jadi melayang, bukan terbang. Ingat, di dalam kita pelayanan dalam Tuhan, jangan pakai kekuatan kita sendiri. Kita harus mengikuti kemana arah Roh Kudus menuntun kita. Begitupun juga di dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita. Jangan pakai kekuatan manusia. Kita harus mengandalkan Tuhan, kemana Tuhan ingin. Tetapi bagaimana aku bisa tahu Tuhan itu menyuruh saya untuk melakukan sesuatu? Ya, karena kita tidak mengenal arahan Tuhan, karena kita kurang mengerti akan firman Tuhan. Maka itu kita harus banyak belajar mengenal karakter Tuhan. Setelah dia melayang tinggi terus sampai di tujuan, dia punya tujuan. Itulah Raja Wali. Oke, ini kita lihat. Ternyata Raja Wali itu sayapnya lebih besar daripada, belum ini. Ayo simpen dulu yang itu. Itu terakhir itu. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa di dalam sayapnya. Setelah itu, dia kemana-mana. Ternyata Raja Wali itu umurnya panjang. Ada yang 80, ada yang 90, ada yang 100 tahun. Tidak ada Raja Wali 10, 50, nggak ada. 80, 90, sampai 100. Tetapi Raja Wali tahu, umurku ini nanti 90.
Dia sadar, saya sekarang umurnya baru 45. Oh, di pertengahan. Selama ini saya terbang melayang, melakukan sesuatu. Tetapi kenapa tiba-tiba ada sesuatu di dalam diri saya? Ternyata dia sadar. Dia mencari satu tempat. Ini bukan cerita, bukan, saya tidak menganggap kita semua ini sekolah minggu ya, bukan. Karena saya sendiri mengikuti kehidupan Raja Wali yang sebenarnya gitu loh. Jadi dia mulai mencari di satu tempat yang aman buat dia, tidak terganggu. Aku tidak mau berhiruk pikuk dengan urusan duniawi. Aku harus menenangkan diriku. Mulai dia mereformasi dirinya. Dia melihat, oh pantes, waktu aku mau start terbang, tidak ada kekuatan sama sekali. Ternyata sayapku ini bulunya terlalu tebal. Sudah waktunya aku harus mereformasi diriku. Maka dengan paruhnya yang tajam, itu bulunya dicabutin. Bayangkan aja. Rambut kita ini loh, kalau 1-2 lembar kita cabut, mulai rasa sedikit. Tapi kalau banyak kita cabut, sakitnya luar biasa. Gak usah gitu, kumis aja dicabut, sakit. Tapi Raja Wali ini semua sayapnya diambil sama dia dengan patuknya, sampai dia berdarah-darah. Sampai di situlah kedua sayapnya ini gundul semuanya. Dia diam. Setelah itu dia melihat, kenapa selama ini aku kalau membawa sesuatu berkat musuhku yang aku angkat, kok meleset? Ternyata dia punya cengkraman, itu kukunya sudah tidak begitu berfungsi. Maka dengan paruhnya yang tajam ini, dicabutlah kukunya satu-satu semuanya. Sampai berdarah. Setelah itu sakit sekali. Yang terakhir, aku sudah tidak tajam lagi paruhnya. Maka paruhnya itu dia mencari batu yang kuat dan kokoh. Paruhnya itu dipatok-patokkan di batu itu. Sehingga paruhnya itu berdarah. Berdarah lepas. Sudah. Dia melepaskan semua yang menjadi beban bagi dia. Tetapi kurun waktu 5-6 bulan, itu sayapnya, bulunya mulai bertumbuh, kukunya, paruhnya menjadi baru semuanya. Sehingga dia menjadi Raja Wali yang baru daripada kemarin. Dan dia berkata, aku waktunya untuk terbang melayang dengan kekuatan yang baru. Inilah kehidupan kita. Seringkali kita takut kan kalau diproses Tuhan? Kalau kita takut diproses Tuhan, kita tidak ada pengalaman yang indah. Semua kalau kita ikut Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan ingin supaya kita hidup yang baik, tapi kita tidak mau merubah. Kita harus mengikis segala kelemahan kita. Apa itu kelemahan kita? Kesombongan, beban, pikiran-pikiran. Di dalam pelayanan pun kita merasa bangga, ada kekuatan yang baru. Kita merasa Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat. Tetapi kita tidak bisa memegang berkat itu dengan baik sehingga lepas. Karena kita memuja berkat itu melebihi daripada Tuhan. Kita pun melayani. Kita pelayanan-pelayanan terus, tetapi kita lupa, kita tidak pernah mau merubah karakter kita dengan baik. Sehingga waktu kita pelayanan, kita mempunyai satu beban kehidupan yang membuat kita akhirnya tidak ada kemampuan dan kekuatan lagi. Tetapi kalau kita belajar dari burung Raja Wali ini dalam kehidupan kita, mari kita tinggalkan beban itu. Kita letakkan. Kita minta kepada Tuhan, apa Tuhan yang harus aku rubah? Mungkin karakterku ini yang sombong. Aku selalu berkata bahwa aku pelayanan bisa memenangkan jiwa banyak. Aku menyampaikan firman banyak orang bertobat karena aku fasih berkata-kata firman Tuhan. Aku terus. Tetapi Tuhan ingatkan, bagaimana engkau bisa melayang kalau kesombonganmu tidak kamu lepaskan.
bagaimana aku akan memberikan berkat-Mu lagi kalau aku memberkati engkau, tetapi engkau lebih mementingkan berkat. Aduh, ini Raja Wali yang seperti ini. Luar biasa ya. Saya kalau belajar dari Raja Wali ini, saya senang sekali. Karena saya ingin disempurnakan. Tapi seringkali saya tersandung-sandung karena itulah. Bulu di dalam sayapnya ini terlalu tebal. Kedagingan kita melihat keduniawian, sehingga kita lupa untuk melakukan semuanya. Nah, dari hal yang ini kita akan melihat yang terakhir. Ini saya sudah cepat loh, ini termasuk cepat sekali. Yang terakhir gambaran dari burung Raja Wali yang kelima. Nah, ini kan yang besar ini kan burung Raja Wali. Di atasnya ini burung apa? Boleh salah satu di antara kita untuk menjawab. Nanti Tuhan Gagak. yang kasih. Oh, gagak. Siapa itu yang berkata gagak? Tak lihat saya. Oh iya, itulah burung gagak. Burung gagak ini apa ya lambangnya? Burung gagak ini adalah kejahatan. Bedakan betapa kecilnya burung gagak di atas burung Raja Wali yang sedang melayang, bukan terbang. Bagaimana burung gagak ini dia bisa di atas burung Raja Wali? Waktu Raja Wali di darat, dia akan start terbang. Disitulah sang gagak ini mematuk-matuk burung Raja Wali. Dipatuk, tuk, disakiti. Maksudnya apa? Supaya Raja Wali ini diganggu dan tidak terbang dan tidak melayang. Percuma kamu melayani Tuhan. Sudah, janganlah bebanmu. Kamu masih punya utang, kamu belum kerja, kamu masih begini, masih begitu. Percuma sudah. Kamu masih dendam, masih ini. Itulah waktu Raja Wali itu mau terbang, diganggu oleh gagak dengan cara demikian. Tetapi Raja Wali tidak peduli. Dia start, dia terbang. Dia hanya berkata, hei engkau, mungkin ini temanku yang memfitnah aku, temanku yang suka mengadu domba, temanku ini yang bikin aku susah. Ini mungkin siapa ini? Mungkin kita ibaratkan teman baik yang menghalangi supaya aku tidak bisa melayani Tuhan. Tapi kita tetap terbang, bahkan melayang. Dan itu gagak tetap dibawa di dalam ketinggiannya. Karena Raja Wali ingin sekali. Dia berkata, biarlah engkau temanku yang mengganggu aku. Aku akan membawa engkau terbang. Mungkin engkau akan sadar bahwa engkau pun bertobat, engkau akan seperti aku ikut melayani Tuhan. Itu maksudnya Raja Wali. Jadi Raja Wali ini begini besar, gagaknya kecil. Sekarang kalau Raja Wali mau menggoyangkan sedikit saja, bukankah gagak itu akan jatuh dari ketinggian? Tetapi Raja Wali tidak peduli sama sekali. Tetap aku melayang. Hebatnya waktu di dalam melayang Raja Wali itu, sampai di ketinggian, ternyata gagaknya nggak kuat. Dia jatuh sendiri. Jatuh. Kenapa? Ternyata di dalam ketinggian tidak ada oksigen. Raja Wali ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ketinggian waktu melayang pun tanpa oksigen dia tetap bisa. Karena memang dia adalah mempunyai kekuatan. Tuhan ciptakan seperti itu. Tetapi burung gagak gak kuat dia. Dengan ketinggian melayang sehingga dia jatuh sendiri. Aduh Tuhan, terima kasih. Inilah yang membuat saya menjadi satu kekuatan di dalam hidup saya pribadi. Meskipun saya dalam pelayanan, ada saja masalah datang. Baik dalam apapun, saya tidak peduli. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarlah burung gagak itu minggir sendiri. Orang yang jahat, yang menyakiti hati saya tidak akan membalas. Urusan Tuhan. Kalaupun
orang ini Tuhan ingin menjamahnya, itu urusan Tuhan. Yang penting, kejahatan tidak aku balas dengan kejahatan. Satu gambaran yang luar biasa. Kita bayangkan saja, ini Gagak dengan Raja Wali seperti begini. Berani-beraninya. Ternyata musuh-musuh itu di hadapan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Musuh itu kecil kalau kita menganggap bahwa itu akan hilang. Tetapi tunggu dulu. Jangan terus kita punya utang, terus kita nggak mau bayar. Kita berkata, nanti lunas sendiri. Nanti Tuhan yang akan melunasi. Bukan itu maksudnya. Kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan dalam kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan, dalam masalah apapun. Jadi yang terakhir saya akan katakan, janganlah kita seperti Gagak. Masalahnya, apakah kita mau menjadi Gagak untuk memproses teman-teman kita sendiri? Lebih baik kita tidak menjadi Gagak, dan kita akan mengambil satu posisi bahwa kita adalah seperti burung Raja Wali. Dan celakanya lagi, kadang-kadang di dalam gereja ini dipenuhi oleh burung-burung emprit. Tahu burung-burung emprit? Burung yang kecil, badannya lebih gede daripada sayapnya. Terbangnya hanya terbang sebatas di atas ketinggian pohon. Lebih dari itu tidak ada kemampuan. Dan setiap kali burung ini kalau mau mencelok kemana-kemana, terserah. Dia tidak punya arah tujuan. Dia hanya bisa bersuara. Orang-orang yang suka pergi ke gereja, tidak ada pertobatan ini, kalau saya ilustrasikan bagaikan burung emprit. Cuma datang ke gereja, bikin gosip, bikin masalah, bikin ini, bikin itu, tetapi dia tidak berfungsi sama sekali. Inilah hanya pengikut Yesus, tetapi tidak menjadi murid Kristus. Bisanya cuma ngoceng-ngoceng, kritik-kritik, hamba Tuhan kalau menyampaikan firman, kurang ini, kurang itulah, tidak bicara ini, bicara itu, bicaranya pemuritan tok, bosen aku. Kita bukan burung emprit, kita adalah burung Raja Wali. Yang bisa saya sharingkan, Tuhan memberkati kita semuanya. Thank you.